Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurmega Pradita ingin mempresentasikan bab 5 tentang Pancasila sebagai dasar negara. Yang kita tahu adalah bangsa Indonesia, dasar negaranya merupakan Pancasila tersebut. Jadi tujuan pembelajaran kali ini ada 3. Yang pertama, mengidentifikasi hubungan Pancasila dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, menjabarkan Pancasila dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, menilai implementasi Pancasila dalam pembuatan kebijakan negara. Kedudukan dan fungsi Pancasila itu ada 9. Yang pertama adalah dasar negara, yang kedua ideologi negara, yang ketiga dasar pengembangan ilmu, yang keempat sumber segala sumber tata tertib hukum, yang kelima cita-cita bangsa, yang keenam jiwa bangsa, yang ketujuh kepribadian bangsa, yang delapan sistem etika, dan yang kesembilan sistem filsafat. Pengertian dasar negara ada 2. Yang pertama secara etimologis dan yang kedua itu secara terminologis. Jadi dasar negara itu ada beberapa makna. Yang pertama Brunom, yaitu dasar negara. Yang kedua Rechtsstaat, cita hukum. Yang ketiga itu Staatsrecht, cita negara. Dan yang terakhir filosofisi Grundrecht, dasar filsafat negara. Jadi banyak istilah negara, banyak istilah dasar negara dalam kosakata bahasa asing menunjukkan bahwa dasar negara bersifat universal, dalam arti setiap negara memiliki dasar negara. Dan kalau secara terminologis atau secara istilah, dasar negara dapat diartikan sebagai landasan dan sumber dalam membentuk dan menyelenggarakan negara. Dasar negara juga dapat diartikan sebagai sumber dari segala sumber hukum negara. Secara teoretik, istilah dasar negara mengacu kepada pendapat Hans Clausen, disebut a basic norm atau Grundnorm. Nilai-nilai Pancasila ada 5. Yang pertama, ketuhanan. Yang kedua, kemanusiaan. Yang ketiga, persatuan. Yang keempat, kerakyatan. Dan yang kelima adalah keadilan. Ini sesuai dengan Pancasila. Terus tujuan negara. Tujuan negara ada 5. Yang pertama, kekuatan, kekuasaan, dan kebesaran atau keagungan. Terus yang kedua, kemerdekaan. Yang ketiga itu kepastian dan keamanan, ketertiban sebagai tujuan negara. Yang keempat itu kesejahteraan dan kebahagiaan hidup sebagai tujuan negara. Yang kelima itu keadilan sebagai tujuan negara. Menggali sumber tentang Pancasila sebagai dasar negara. Yang pertama ada yuridis, yang kedua ada historis, yang ketiga ada sosiologis, yang keempat ada politis. Proses perumusan Pancasila sebagai negara. Prosesnya yaitu ada pembentukan Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Jepang meyakinkan bangsa Indonesia tentang kemerdekaan yang dijanjikan dengan membentuk Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang disingkat BPUPKI. Badan itu dalam bahasa Jepang disebut Dokuritsu Junbi Kosakai. Jenderal Kumakichi Harada, komandan pasukan Jepang untuk Jawa, yaitu yang pertama tanggal 1 Maret 1945 mengumumkan pembentukan BPUPKI. Yang kedua tanggal 28 April 1945 diumumkan pengangkatan keanggotaan BPUPKI.
Upacara peresmiannya dilaksanakan di Gedung Chuo Sangi In di Penjambon, Jakarta sekarang Gedung Departemen Luar Negeri. Ketua BPU PKI ditunjuk Jepang adalah Dr. Regimen Wedyodiningrat. Wakilnya adalah Ichibamase, Jepang. Dan sebagai sekretarisnya adalah RP Suroso. Jumlah anggota BPU PKI adalah 63 orang yang mewakili hampir seluruh wilayah Jawa ditambah 7 orang tanpa hak suara. Jadi begini suasana sidang BPU PKI pada saat itu. Setelah terbentuk BPU PKI, segera mengadakan persidangan. Masa persidangan pertama tanggal 29 Mei 1945 sampai dengan 1 Juni 1945. Pembahasan rumusan dasar negara untuk Indonesia Merdeka. Pada persidangan dikemukakan berbagai pendapat tentang dasar negara yang akan dipakai Indonesia Merdeka. Pendapat tersebut disampaikan oleh Mr. Muhammad Yamin, Mr. Supomo, dan Insinyur Soekarno. Untuk Muhammad Yamin, asas dan dasar negara kebangsaan Republik Indonesia. Yang pertama, peri kebangsaan, yang kedua peri kemanusiaan, yang ketiga peri ketuhanan, yang keempat peri kerakyatan, yang kelima kesejahteraan rakyat. Untuk Supomo, negara yang akan dibentuk hendaklah negara integralistik. Yang pertama persatuan, yang kedua kekeluargaan, yang ketiga keseimbangan lahir dan batin, yang keempat musyawarah, yang kelima keadilan sosial. Untuk Soekarno, yang pertama kebangsaan Indonesia, yang kedua internasionalisme atau peri kemanusiaan, yang ketiga mufakat atau demokrasi, yang keempat kesejahteraan sosial, yang kelima ketuhanan yang Maha Esa. Proses penetapan dasar negara dan konstitusi negara. Pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI mengadakan sidangnya yang pertama. Pada sidang ini, PPKI membahas konstitusi negara Indonesia, Presiden dan Wakil Presiden Indonesia, serta lembaga yang membantu tugas Presiden Indonesia. PPKI membahas konstitusi negara Indonesia dengan menggunakan naskah Piagam Jakarta. Esensi dan urgensi Pancasila sebagai dasar negara. Esensi Pancasila sebagai dasar negara. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dapat dirinci sebagai berikut. Yang pertama, Pancasila sebagai dasar negara adalah sumber dari segala sumber tata tertib hukum Indonesia. Dengan demikian, Pancasila merupakan asas keharmonian hukum Indonesia yang dalam pembentukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dijelmakan lebih lanjut ke dalam 4 pokok pikiran. Yang kedua, meliputi suasana kebatinan dari Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, mewujudkan cita-cita hukum bagi dasar negara, baik tertulis maupun tidak tertulis. Yang keempat, mengandung norma yang mengharuskan Undang-Undang Dasar 1945, mengandung isi yang mewajibkan pemerintah dan lain-lain penyelenggaraan negara termasuk penyelenggaraan partai dan golongan fungsional memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur. Yang kelima, merupakan sumber semangat abadi Undang-Undang Dasar 1945 bagi penyelenggaraan negara, para pelaksanaan pemerintah,
Hal tersebut dapat dipahami karena semangat tersebut adalah penting bagi pelaksanaan dan penyelenggaraan negara karena masyarakat senantiasa tumbuh dan berkembang seiring dengan perkembangan zaman dan dinamika masyarakat. Bagaimana dengan urgensi Pancasila sebagai dasar negara, yaitu pendekatan institusional, pendekatan sumber daya manusia, yang kedua hubungan Pancasila dengan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, yang ketiga hubungan Pancasila dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Penjabaran Pancasila dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ini Pancasila, ini pembukaan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Paling bawah adalah rakyat. Implementasi Pancasila dalam perumusan kebijakan. Yang pertama bidang politik, yang kedua bidang ekonomi, yang ketiga bidang sosial budaya, yang keempat bidang pertahanan dan keamanan. Ini sebagai prosesnya, yaitu inputnya ada ketuhanan yang Maha Esa. Ini prosesnya sila kedua dan sila kelima. Sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ketiga itu persatuan Indonesia. Sila keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Jadi hasilnya yang kita mau yaitu sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.